Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan lagi. Ini pertemuan ke-27 membaca kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi tashili matni al-Ajurumiyah karya Syekh Abu Abdillah Ahmad bin Thabit al-Washabi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan ini, pertemuan ke-27, kita masih dalam bab mengenal tanda i'rab, tapi di pembahasan kesimpulan dari apa yang telah lewat. Kemarin kita telah membaca bahwasannya alamat i'rab itu terbagi dua. Ada berupa harokat dan ada berupa apa? Huruf. Dan kata-kata yang di-i'rab juga terbagi dua. Ada yang di-i'rab dengan huruf, ada yang di-i'rab dengan harokat, sama. Dan kemarin kita sudah baca juga bahwa yang di-i'rab dengan harokat itu ada berapa? 4. Yang di-i'rab dengan harokat ada 4. Pertama, isim mufrad. Kedua, jamak taksir. Ketiga, jamak muannats salim. Keempat, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai'. 4 ini. Sekarang apa tanda i'rabnya? 4 itu kan semuanya dengan harokat. Apa ketika dirofa, dinasab, dijer atau dijazm? Kata beliau rahimahullah, al-aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakati wa ma kharaja anhu. Ini judulnya. Al-aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakati wa ma kharaja anhu. Al-aslu, asal, fi i'rab, dalam i'rab, ma yu'rabu, apa yang di-i'rab, bil harakat, dengan harakat, wa ma kharaja anhu, dan apa yang keluar dari asal. Jadi ternyata alamat i'rab dengan harokat ini ada yang di atas asal harokat, rofa misalnya dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Ada juga yang keluar dari asal, artinya dia alamatnya harokat tapi tidak sesuai dengan asalnya. Misalnya asal di nasab fathah, ternyata dia malah kasroh. Asal di jar kasroh, ternyata dia malah alamatnya apa? Fathah. Anda pahami? Ini judulnya sekarang. Qala, beliau berkata, wa kulluha, dan seluruhnya. Harus ditahu ini kembali kemana, karena terpisah di sini. Karena kalau di matan Jurumiyah ya bersambung, kalau di syarat terpisah dengan syarat. Wa kulluha, dan semuanya. Siapa ini? 4 yang disebutkan sebelumnya, yang di-i'rab dengan harokat. Semuanya kembali ke 4 yang disebutkan sebelumnya di-i'rab dengan harokat. Siapa itu? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari yang alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Ini maksudnya. Semua ini maksudnya 4 itu. 4 itu turfa'u bid dhammah, dirofa dengan dhammah, betul kan? Isim mufrad dirofa dengan apa? Jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Betul perkataan ini, benar kan? Iya. Wa tunsabu bil fathah, semuanya dinasab dengan fathah. Benar? Benar? Benar kecuali jamak muannats salim. Satu dikecualikan. Semuanya dinasab dengan dhammah, dengan fathah, kecuali jamak muannats salim. Karena dia dinasab bukan dengan fathah tapi dengan apa? Kasroh. Wa tuqadu bil kasroh, dan semuanya dijar dengan kasroh. Betul, kecuali ismul ladzi la yansarif, dari isim mufrad atau jamak taksir. Dipahami ini? Paham kan?
Wa tujzamu bisukun, semua dijazam dengan sukun. Apakah benar? Paham ini? Ya, ini asal maksudnya dijazam dengan sukun, tapi kenyataannya kecuali isim karena tidak dijazam. Anda paham ini kan? Sebagaimana tadi dijar dengan kasroh kecuali fiil dan ismul ladzi la yansharif. Paham? Karena fiil tidak di kasroh, fiil tidak di jar. Kan begitu? Kalau ini ya kecuali isim semuanya, ya kan? Tidak dijazam, ya kan? Dan tentunya dikecualikan juga fiil mudhari mu'tal akhir, walaupun dia tidak bersambung dengan sesuatu, tapi kalau mu'tal akhir dijazam bukan dengan sukun tapi dengan apa? Penghilangan huruf akhir. Jadi ini perkataan semua dirofa dengan ini, semua dinasab dengan ini. Ada yang keluar darinya. Kan judulnya kan i'rab yang diharokat, i'rab dengan alamat harokat dan apa yang keluar darinya. Maka yang kata beliau rahimahullah, wa kharaja an dzalika salasatu asya. Keluar dari itu ketentuan, karena dibilang tadi semua. Keluar dengan dari itu 3 perkara. Jam'ul muannats salim. Pertama jam' muannats salim. Kenapa? Yunsabu bil kasroh. Karena ketika dinasab dia bukan dengan fathah tapi dengan kasroh. Betul itu? Wal ismul ladzi la yansharif. Demikian pula keluar darinya ismul ladzi la yansharif. Ya, isim yang tidak bertanwin. Kenapa? Yukhfadu bil fathah, karena dia dijar dengan fathah. Paham kan? Wal fi'lul mudhari'il mu'tallul akhir yujzamu bi hadfi akhiri. Dan keluar juga fi'il mudhari mu'tal akhir, kan dia dijazm dengan apa? Penghilangan huruf akhir. Dipahami ini? Ini matannya. Insyaallah kalau paham itu disyarat lebih mudah, karena lebih jelas lagi penjelasannya. Kata beliau rahimallahu, aqul, saya katakan, al asl fil anwa'il arba'ati al mutaqaddimati an turfa'a kulluha bid dhammah. Asal pada jenis yang 4 yang telah lewat diropa kulliha seluruhnya, kulliha ya, di taukid terhadap al anwa. Asal pada jenis yang 4 yang telah lewat diropa seluruhnya bid dhammah, dengan dhammah. Nah contoh, yadribu zaidun warrijala yadribu zaidun warrijalu wal muslimatu. 4. Yadribu untuk fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Zaidun isim mufrad, warrijalu jamak taksir, wal muslimatu. Paham? Semuanya diropa dengan apa? Dhamma. Fakullun min, maka setiap dari yadribu wa zaidun wa rijalu wal muslimatu marfu'un. Semua itu dirofa. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Tanda rofanya adalah dhamma yang nampak pada akhirnya. Tanda rofanya adalah dhamma yang nampak pada akhirnya. Jelas kan? Wa antun soba kulluha bil fathah. Dan dinasab seluruhnya dengan fathah. Dinasab seluruhnya dengan apa? Dengan apa? Fathah. Ma'ada jam'a, wajib baca jam'a. Antum sudah ingat di pembahasan nahwu dasar, setelah ada bisa dinasab bisa dijar di pembahasan istitna. Nah, iya kan? Ja'al qaumu ada bakron ada bakrin. Ja'al qaumu khola bakron khola bakrin. Kan? Ja'al qaumu hasya bakron hasya bakrin. Boleh nasab, boleh di jer, tapi ada syaratnya, selama tidak ada ma sebelum ada. Paham gak ini? Kalau ada ma wajib di nasab. Ingat itu pembahasan. Paham? Makanya saya baca di sini ma ada jam al muannatis salimah. Dipaham bacaan kenapa itu? Ya, karena ada kemasukan apa? Ma, karena ada ini termasuk alat apa ini? Alat istitna, alat pengecualian. Iya. Jadi ma ada jam al muannatis salimah. Jadi semuanya dinasab dengan fathah. Ma ada kecuali jamak muannas salim. Fa innahu yunsabu bil kasrati. Karena sungguh dia dinasab dengan kasroh. Jelas ini? Nah contoh
lan adriba Zaidan warrijala wal muslimati. Lihat, adriba untuk fi'il mudhari, Zaidan isim mufrad, warrijala jamak taksir, wal muslimati jamak muannas salim. Dia sendiri yang beda, semuanya dengan fathah kecuali dia. Antum bisa pahami? Fakullun min, maka setiap dari adriba wa Zaidan warrijala mansubun, dinasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiru ala akhiri, tanda nasabnya fathah nampak pada akhirnya. Wal muslimati mansubun, al muslimati mansub juga. Wa alamatu nasbihi al-kasratu dhahir al-kasratu, tanda nasabnya adalah kasro. Sebagai apa? Niabatan anil fathati, sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu jam'u mu'annatsin salimun, karena dia adalah siapa? Jama' muannas salim. Jelas ya? Wa antu fadhu kulluha bil kasrati, dan dikhafat seluruhnya dengan kasro. Ma'ada, dibaca apa itu setelahnya? Ma'adal isma, wajib, tidak boleh ma'adal ismi. Paham ya? Karena ada kemasukan apa? Ma masdariyah dzarfiyah. Ya, ma masdariyah. Ma masdariyah. Jadi ma ada al-ismal ladzi la yansarif. Kata beliau seluruhnya dijad dengan kasra. Ma ada selain ismul ladzi la yansarif. Ya. Fa innahu yukhfadu bil fathah. Karena dia dijad dengan fathah. Wa ma adal fi'il mudhari'a, dan selain juga fi'il mudhari, karena fi'il mudhari tidak dijazm. Iya. Kenapa? Fa innahu la yadkhuluhul khafad, karena dia tidak masuk padanya khafad. Paham kan? Tidak masuk padanya apa? Jar, karena fi'il tidak ada yang di jar. Nah, contoh marartu bi Zaidin warijali wal muslimati wa ahmada. Perhatian itu ahmada. Itu yang beda. Terus tidak ada lagi fiilnya, ya, karena tidak ada fiil di jazm, ya, jelas ya, tidak ada fiil di jar, tidak ada fiil di jar. Maka kata beliau fakulun min, setiap dari Zaid wal rijal wal muslimat mahfud di jar. Wa alamatu qabdihi al kasratu dhahir ala akhiri, tanda jarnya adalah fathah nampak pada akhirnya. Wa ahmada mahfudun aido, ahmada di jar juga. Wa alamatu qabdi, dan tanda jarnya al-fathatu, fathah, niabatan al-kasrati, sebagai pengganti dari kasra. Li'annahu ismun la yansarif, kan dia isim yang tidak bertanwin. Jelas. Wa annal mudhari'a yujzamu bis sukuni, dan bahwasanya fi'il mudhari dijazm dengan sukun. Fi'il mudhari dijazm dengan sukun, tapi ada syaratnya, malam yakun mu'tallal akhiri, selama dia bukan mu'tal akhir. Selama fi'il mudhari'nya itu bukan apa? Bukan fi'il mudhari mu'tal akhir. Paham? Nah, contoh kata beliau lam yadrib Zaidun, mana dia syahid kita? Yadrib. Fayadrib fi'ilun mudhari'un majzumun bilam, maka yadrib adalah fi'il mudhari yang dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu dhahir ala akhirih, tanda jazmnya adalah sukun yang nampak pada akhirnya. Mudah ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Fa in kana mu'tallal akhiri, jika dia mu'tal akhir, juzima bihadfi harfil illati, maka dia dijazm dengan penghilangan huruf illa ala khilafil asl, menyelisihi asalnya. Kan asalnya kalau dijazm dengan apa? Sukun. Kalau ini malah dengan apa? Penghilangan huruf illa. Jelas kan? Nah, contoh lam yas'a Zaidun, apa yang hilang? Pada yas'a apa yang hilang? Kenapa ditahu? Fathah. Huruf terakhirnya setelah hilang. Fa yas'a fi'ilun mudhari'un majzumun bilam, maka yas'a adalah fi'il mudhari' dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya hatfu harfil illati, penghilangan huruf illa, wa huwal alif, yaitu dia di sini adalah alif, niabatan anis sukun, sebagai pengganti dari sukun.
wal fathatul lati qablaha dalilun 'alaiha, dan fathah sebelum itu adalah dalil atasnya. Jelas kan? Jelas ini? Alhamdulillah, selesai. Yang i'rab dengan harokat. Sekarang al-mu'rabati bil huruf, yang di-i'rab dengan huruf. Yang di-i'rab dengan tanda apa? Huruf. Qala, beliau berkata, walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Beliau berkata walladzi, dan yang yu'rabu bil huruf, di-i'rab dengan tandanya adalah huruf, arba'atu anwa', ada 4 jenis. At-tatniyatu maksudnya isim musanna, wa jam'ul mudzakkari salimu, jam mudzakkar salim, wal asmaul khamsatu, isim-isim yang 5, wal af'alul khamsatu, fi'il yang 5. Wahia, yaitu dia adalah yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Paham ya? Ini asmaul khamsah, af'alul khamsah. Fa amma, sekarang dirinci karena tidak bisa dibilang kulluha semuanya, karena beda-beda tandanya. Iya, beda-beda tandanya. Beda kalau harokat, kalau ini beda-beda. Fa amma tasniyatu faturfa'u bil alif wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Kesimpulan, masya Allah. Adapun isim musanna, maka dia dirofa dengan alif, dinasab dan dijar dengan ya. Betul itu? Betul. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu, adapun jama' mudzakkar salim, fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Adapun jama' mudzakkar salim, maka dia dirofa dengan waw, dinasab dan dijar dengan ya. Paham ya? Apa yang membedakan nanti kalau ditanya nasab atau jar? Tergantung amil. Paham ya? Karena amil itu mempengaruhi lagi. Ada amil nasab, ada amil apa? Jar. Tinggal itu saja lagi dilihat. Wa ammal asmaul khamsatu, adapun asmaul khamsah, faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya. Lihat. Asmaul khamsah, maka dia dirofa dengan waw, abuk, dinasab dengan alif, abak, dijar dengan ya, abik. Jelas ya? Ini dia, mudah. Wa ammal af'alul khamsatu, adapun af'alul khamsah, faturfa'u bin nun, maka dirofa dengan nun, maksudnya thubutun nun. Wa tunsabu wa tujzamu bihatfiha, maka dia dinasab dan dijazam dengan penghilangannya. Maksudnya penghilangan siapa? Nun. Jelas ya? Di matan saja sudah jelas, apalagi di syarah. Kata beliau rahmatullah, aqul, saya katakan, al-qismul ladzi yu'rabu bil hurufi al-arba'ati, al-qismul ladzi yu'rabu bil hurufil arba'ati wa hiya al-alif wal waw wal ya wan nun arba'atu asya'a. Kata beliau, jenis yang di-i'rab dengan huruf yang 4, yaitu alif, waw, ya dan nun, adalah arba'atu asya', ada 4 perkara. Ya kan? Sama-sama 4. Dan 4 perkara. Al-awwal al-musanna. Yang pertama isim musanna. Wa hukmuhu, dan hukumnya ayurfa bil alifi niyabatan ani dhammah wa yunsabu wa yujar bil ya'il maftuh ma qablaha al maksuru ma ba'daha niyabatan al fathah wal kasra. Masya Allah. Adapun musanna, maka hukumnya dia dirofa dengan alif niyabatan ani dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Wa yunsabu wa yujar bil ya, dinasab dan dijar dengan ya. Al maftuh ma qablaha, ya yang difathah sebelum ya, al maksuru ma ba'daha, yang dikasroh setelah ya, niyabatan anil fathah wal kasroh, sebagai pengganti dari fathah dan kasroh. Maksudnya ketika nasab ya menjadi pengganti dari fathah, ketika dijar ya menjadi pengganti dari kasroh. Itu maksudnya, bukan langsung sekaligus menggantikan fathah dan kasroh. Maksudnya ketika keadaan dinasab ya menggantikan fathah, keadaan dijar ya menggantikan apa? Kasroh. Paham ini? Paham ya? Ini dalam istilah ilmu balaghah al-itbaq, yaitu disebutkan setelahnya berdasarkan kelipatan sebelumnya, yaitu katanya tadi kan dinasab dan dijar dengan ya, setelah itu sebagai pengganti dari fathah dan kasroh, dinasab dan dijar dengan ya, nasab jar, fathah kasroh. Paham itu? Dilipat ini jadi pasangannya. Kan boleh bilang dah nasab jar dengan ya. Paham? Nasab jar. Paham kan? Kemudian fathah kasroh sebagai pengganti darinya.
sebagai pengganti darinya adalah fathah kasro. Fathah pasangannya nasab, kasro pasangannya jer. Paham maksudnya? Alhamdulillah. Nah, contoh jaa as-sadiqani wa ra'aitu as-sadiqaini wa marartu bis-sadiqaini. Lihat. Ya, marfu dengan apa itu? Alif, mansub dan majrur dengan ya. Asani yang kedua, jam'ul mudzakkar salimu yang dirob dengan huruf adalah jamak mudzakkar salim. Wa hukmuhu dan hukumnya ayurfa bil wawi, dia diropa dengan waw niabatan ani dhammah, tentunya sebagai pengganti dari dhammah. Wa yunsabu wa yujarru, dinasab dan dijar. Wa yunsaba wa yujarru, dinasab dan dijar bil ya dengan ya. Al maksuru ma qablaha, al maftuhu ma ba'daha, yang dikasrah apa yang sebelumnya dan di fathah apa yang setelahnya. Niabatan alil fathah wal kasrah, sebagai pengganti dari fathah dan kasrah. Maksudnya dia menggantikan fathah ketika nasab, dia menggantikan kasrah ketika jar. Sama tadi di itbaq. Nah, lihat ja'a zaiduna wa ra'aitu zaidina wa marartu bizaidina. Jelas ya? Alhamdulillah. Yang membedakannya amilnya. Asal yang ketiga al asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Wa hukmuha an turfa bil wawi, hukumnya dia dirofa dengan waw. Niabatan ani dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Wa tunsabu bil alif, dinasab dengan alif. Niabatan al fathah, sebagai pengganti dari fathah. Wa tujarru bil ya, dijar dengan ya. Paham ya? Niabatan anil kasra, sebagai pengganti dari kasra. Jelas? Nah, tinggal contoh. Ja'abuk marfu, ra'aitu abak mansub, wa marartu bi abi majrur. Paham ya? Ar-rabi yang keempat, al-af'alul khamsah wa hukmuha, dan hukumnya antur fa'a bi thubutin nuni, dia dirofa dengan tetapnya nun, ya, niabatan ani dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Terus setelahnya lagi watun sabu watujzamu bihatfiha, dijazam dan dinasab dan dijazam. Watun soba watujzama, ya diatofkan ya ke anturfa. Paham ya? Dinasab dan dijazam bihatfiha, dengan penghilangannya. Penghilangan siapa? Nun. Niabatan anil fathah wa sukun, sebagai pengganti dari fathah dan sukun. Ini sama ini. Tunsab wa tujzam, fathah sukun. Paham ya? Maksudnya hilang ketika nasab, menggantikan fathah. Hilang ketika jazm, menggantikan apa? Sukun. Paham ya? Nah, contoh az-zaidani yakumani, mana dia? Yang mana dia? Yakumani marfu, walam yakuma mansub, walam yakuma ini majzum. Paham ya? Yang membedakannya adalah siapa? Yang membedakannya adalah amilnya. Selesai. Walhasilu mimma taqaddama anna alamatil i'rabi arba'a asyarata alamatan tamyiz setelah angka 14. Kata beliau, hasil kesimpulan mimma taqaddama, dari apa yang telah lewat. Kesimpulan dari apa yang telah lewat, anna alamatil i'rabi, bahasanya tanda i'rab arba'a asyarata alamatan, ada 14 tanda. Kalau untuk melihat kalau kita jumlah semua tanda i'rab, ada berapa tanda? 14 tanda. Iya. Maksudnya siapa saja itu? Belum bilang. Minha, diantaranya arba'atun usul, ada 4 tanda pokok. Apa itu? Wahya dhamma li rafa 1, wal fathah li nasab, fathah untuk nasab 2, wal kasra lil jar, kasra untuk jar 3, was sukun lil jazm, sukun untuk jazm. Sudah berapa itu? 4. Wa asyaratun furu'un na'ibatun an hadhil usul, ada 10 cabang pengganti dari asal ini. Ada pengganti dhamma, ada pengganti fathah, ada pengganti kasra, ada pengganti
sukun. Kita lihat siapa saja. Salatun tanubu anid dhammah. Ada 3 menggantikan dhammah. Karena alamat rofa ada 4. Betul kan? Alamat rofa ada berapa? 4. 1 pokok dhammah. 3 berarti menggantikan dhammah. Wahyal waw. Siapa yang tahu di mana tempatnya? Siapa yang masih ingat? Waw tempatnya menggantikan dhammah. Ada berapa? 2. Yaitu jama' mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Wal alif. Alif menggantikan dhammah kapan? Berapa tempat? 1 pada isim mutsanna. Wan nun ats-tsabitah, nun yang tetap. Kapan menggantikan dhammah? Berapa tempat? 1. Kapan? Pada al-af'alul khamsah. Paham kan? Itu maksudnya antum bisa ingat itu. Antum bisa tulis di cabangnya waw di mana. Ya kan? Sudah lewat. Iya. Wa arba'una lil fathah, dan ada 4 menggantikan fathah. Ada 4 tanda karena tanda nasab ada 5. Pertama fathah. Ya kan? Dan 4 sisanya adalah pengganti dari fathah. Coba lihat. Wa'il alif. Pertama adalah alif. Kapan dia menggantikan fathah? Di mana? Kapan alif menggantikan fathah? Di asmaul khamsah. 1 saja. Wal kasro. Kapan kasro menggantikan fathah? 1 tempat. Mana? Jama' muannats salim. Wal ya. Kapan menggantikan kasro? Kapan ya menggantikan fathah? 2 atau 3? 2. Apa itu? Isim mutsanna dan jama' mudzakkar salim. Baik. Wa nun al mahdhufah, nun yang dihilangkan di mana? 1 tempat. Af'alul khamsah. Baik. Watnatan al kasro. Ada 2 menggantikan kasro karena alamat khafat 3. 1 kasro, 2 berarti penggantinya. Kita lihat siapa itu. Wa humal ya wal fathah. Keduanya adalah ya dan fathah. Di mana ya menggantikan kasro? Berapa tempat? 3. Pertama isim mutsanna. Yang kedua jama' mudzakkar salim. Ketiga asmaul khamsah. Masya Allah, sudah lewat. Wal fathah 1 saja. Apa itu? Ismul ladzi la yansharif. Wa wahidatun anis sukun. 1 juga menggantikan sukun karena alamat jazm itu cuma ada 2. Iya kan? Sukun dan penghilangan. Berarti kalau ada 2, 1 sukun aslinya, berarti penggantinya apa? 1. Paham kan? Penggantinya 1. Wahwal hadfu, yaitu dia penghilangan. Cuman penghilangan ada pada berapa tempat? 2. Pertama fi'il mudhari mutal akhir. Kedua af'alul khamsah. Jelas? Selesai ini? Selesai. Ini cuma kesimpulan saja. Wa qad taqaddama tafsilu dzalika kulluhu ma'al amthilati. Dan telah lewat rincian hal itu seluruhnya bersama contoh. Telah lewat? Betul ini? Lewat ya? Di buku, di ingatan? Masihlah ada sedikit. Sehingga alhamdulillah. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah dengan nikmatnya sempurna kesolehan. Paham? Karena sudah tutup pembahasan kedua. Sekaligus belum bahas dengan yang pertama. Kalau di buku dasar dulu kan kita bedakan. Pertama mengenal kata, yang kedua mengenal tanda i'rab. Belum sekaligus. Pertama dan kedua digabung menjadi 1. Dan sudah selesai. Setelahnya kita tinggal bahas amil. Dan saya sudah katakan kemarin, belum memulai dengan amil yang masuk pada fi'il. Sekaligus belum memperkenalkan ulang fi'il sebagai pendahuluan. Ya, walaupun kita sebelumnya sudah kenal apa itu fi'il. Setelah amil untuk fi'il baru langsung masuk isim. Insyaallah kita mulai besok ini, karena supaya bagus pembahasannya di bagian ketiga. Dan ini sudah bagian terakhir. Bagian ketiga ini maksudnya adalah bagian apa? Bagian terakhir, yaitu mengenal penyakit. Ya, dari setiap kata yang telah lewat tanda-tanda i'rabnya. Ini alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok. Sekali lagi ana ingatkan, usahakan istiqomah. Iya, usahakan istiqomah. Alhamdulillah. Dan kalau antum tidak hadir,
istiqomah dengar yang di YouTube, ya. Bukan kita ajak untuk ikut YouTube-nya itu, bukan. Yang penting antum apa? Pokoknya mau, yang penting pelajarannya itu didengar. Pelajarannya itu didengar. Supaya nanti antum tidak terasa ternyata ini kan cuman kita mau bertahan paling setahun lebih. Kalau kita istiqomah begini pertemuannya, itu cuman makan waktu 1 tahun 6 bulan. Artinya 12 bulan tambah 6 berarti berapa? 18 bulan. Iya, 18 bulan. Anggaplah karena antum misalnya orang luar banyak kesibukan, ya anggaplah kita anggap 2 tahun lah. Tinggal ditambah berapa bulan lagi? 6. Semua 24 bulan. Pokoknya kita selesaikan sekitar itu di nahwunya. Di nahwunya kan? Iya. Rata-rata 18 bulan selesai. Kalau ketemuannya seperti ini, setiap hari kecuali Jumat. Kecuali Jumat. Paham kan? Karena saya sudah coba berapa kali begitu. Misalnya dari awal nahwu sampai Ibnu Aqil, bukan sorobnya, karena sorob kan ini 10 kitab. Sorob ada 3. Sorobnya lain lagi. Itu biasanya selesai dalam waktu sekian itu. Artinya antum bersabar saja. Bersabar. Karena setelah itu insya Allah lancar. Ini saja baru dasar kan antum sudah lancar. Apalagi sampai selesai silsilahnya. Alhamdulillah. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون